Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berbagi tips tentang teknik belajar programming untuk para siswa atau mahasiswa yang mengambil jurusan komputer, dalam hal ini jurusan teknik informatika ataupun sistem informatika ataupun rekayasa perangkat lunak dan teknik komputer jaringan. Nah, di sini saya akan menginstal sebuah aplikasi kecil yang merupakan emulator dari sistem operasi Linux. Jadi dalam aplikasi ini seolah-olah kita menginstal Linux, namun tidak Linux secara full sistem, tetapi base sistemnya saja, core sistemnya saja, yaitu berupa command line. Nah, persyaratannya adalah Android 7 atau versi 7 sampai versi 9. Untuk yang versi 10 masih mungkin terdapat beberapa isu masalah error. CPU-nya sendiri minimal ARM i686, ARS64 dan x86 64 bit serta minimal memiliki memori internal 200 MB. Nah, di sini ada banyak add-on tambahan untuk Termux ya. Nah, ini yang harus kita lakukan adalah menginstal Termux pertama kali. Setelah Anda install Termux, nanti ketika dijalankan seolah-olah di dalam Android kita terinstall sistem operasi Linux yang hanya berupa command line. Jadi di sini ketika akan mengoperasikannya membutuhkan hafalan dan pemahaman tentang perintah baris di Linux. Bagi para pengguna Linux, Debian dan Ubuntu mungkin tidak akan terlalu bingung karena basis daripada Termux adalah turunan dari Debian. Nah, untuk instalasinya sendiri cukup menjalankan Play Store ya. Di Play Store Anda bisa mencari Termux dengan kata kunci Termux di sini. Nah, silakan Anda install. Cukup kecil filenya ya, cuma 10 MB. Karena di sini saya sudah menginstal, maka tombolnya langsung berubah jadi open. Oke, kita ceritakan bahwa di sini saya anggap saja sudah selesai menginstal. Bagi yang belum install, silakan install. Open. Ketika di open ini tampilannya seperti ini ya. Yang pertama kali selesai instalasi. Nah, sebelah sini ini adalah command line-nya. Nah, ini pakai kalau komentar ya seperti ini ya. Ini komentar berarti seperti ini. Nah, ini command line Linux. Jadi di sini kita akan banyak mengetik perintah-perintah di sini ya. Maaf salah. Jadi harusnya tandanya hashtag gitu ya. Ini komentar. Nah, mengetik perintah. Nah, jadi apa yang diketiknya? Nah, jadi kalau kita ingin melihat bantuan, cukup ketik saja help di sini, maka akan keluar bantuannya seperti ini. Sekarang pertama kali instalasi kita update saja sini, pkg update. Jadi ini Termuxnya akan diupdate ke versi yang baru kalau ada. Nah, ini harus terinstall harus terkoneksi ke internet ya. Nah, dia mengupdate. Nah, tunggu sampai selesai. Ini ada jawaban ya atau tidak. Kalau kita update kita akan menghabiskan 14 MB. Jawab yes di sini. Nah, kita tunggu sampai selesai di sini. Kalau mau membatalkan di sini ada tombol kontrol ya. Nah, tekan di atas keyboard ada kontrol, di sini CTRL plus C. Jadi untuk membatalkan proses instalasi ini. Tapi karena ini sedang menginstal, saya tunjukkan saja bahwa ini membutuhkan sekitar waktu 1 menit proses instalasi mengupdate Termuxnya. Jadi setelah instalasi pertama kali lakukan update. Nah, di sini Anda harus diusahakan memahami perintah-perintah baris
yang ada di Linux, karena di sini kita tidak bisa main tab and click, tetapi harus semuanya diketik. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Termux? Nah, bagi sebagian orang, rata-rata Termux digunakan untuk melakukan hacking ya. Padahal di sini sebetulnya tidak hanya untuk hacking. Kalau dari sisi positif, Termux itu bisa digunakan untuk belajar pemrograman. Kenapa? Karena Termux sendiri support berbagai bahasa bahasa pemrograman. Kita lihat di official site-nya di sini ya, apa yang bisa dilakukan oleh Termux di sini ya. Di Termux itu kita bisa membuat, nah, di sini kita lihat di bagian get started, di sini ada. Nah, di sini ya, apa yang dapat dilakukan oleh Termux? Yang pertama adalah memproses data dengan Python. Artinya kita bisa menginstal bahasa pemrograman Python. Programming in a development environment, artinya kita membuat bahasa pemrograman gitu kan. Mendownload dan memanage file dan paket menggunakan alat-alat tools yang ada dalam Linux ya. Mempelajari basic command line interface, mempelajari command line Linux gitu ya. Menjalankan SSH, jadi kita bisa meremote server kita yang ada di luar. Misalnya kita punya web hosting, kita punya VPS atau bahkan VPN, itu kita remote dari sini. Jadi tidak perlu menginstal lain-lain. Biasanya kalau saya tanpa menggunakan Termux, kalau mau melakukan SSH ke server di luar, saya menggunakan aplikasi SSH seperti Just SSH dan lain-lain. Nah, ini mengsinkronisasi dan membackup. Nah, pertanyaan apakah membutuhkan root? Ya, tidak, di sini tidak banyak membutuhkan root ya, karena dia sudah memiliki diizinkan kita melakukan operasi-operasi dasar. Nah, kita balik ke sini Termuxnya. Nah, di sini kita sedang menginstal. Kita jawab saja. Jawabnya kita di sini apakah akan menyimpan keep your current version? Kita jawabnya defaultnya adalah N ya, jawab no. Jadi jawaban kita akan langsung saja enter di sini, maka dia akan menginstal versi yang baru. Nah, apakah menyimpan versi yang lama ya? Nah, sekarang ini defaultnya sama dengan N, kita enter saja, berarti dia jawabnya no. Nah, ini defaultnya N, kita bikin default ya, kita enter saja, artinya dia akan membuat N. Nah, ini selesai ya. Terus 70%, tunggu instalasinya, pastikan memorinya penuh gitu kan. Nah, ini sudah selesai ya, ini sudah selesai. Nah, bagaimana menampilkan daftar file yang ada di sistem Termux ini? Ketik saja ls seperti ini, enter. Nah, itu kelihatan ya, ada mesh. Bagaimana kita mengakses storage? Apakah media penyimpanan? Ketik saja Termux sini, strip storage setup, klik setup. Nah, enter. Kau kebalik ya, sorry, Termux bukan Termix ya, ini Termux storage setup. Kalau tidak mungkin saya kebalik storage. Nah, Termux storage setup, enter. Kebalik berarti ya, berarti Termux setup ya Allah, setup, maaf ini setup, ini agak kagok ya, kebiasaan di keyboard. Setup storage seperti ini. Nah, directory is going to be wiped, no content will touch. You want to continue. Nah, ini kita akan menghapus penyimpanan ya. Kita untuk kalau tidak, ini akan menghapus ya, no storage content, karena ini sudah pertama kali di setting, jadi ada keluar seperti ini. Kalau belum di setting pertama kali akan jawaban denied dan allow, tolak dan izinkan. Anda pilih izinkan saja karena kita akan menyimpan di media penyimpanannya ini HP. Jadi kalau di LS seperti ini akan keluar yang biru itu folder ya, yang
putih itu adalah file. Kalau mau melihat secara detail, ls spasi strip la. Nah, ini untuk menampilkan daftar file dan folder. Nah, seperti ini. Yang biru itu adalah folder. Yang tanda titik berarti di hidden, yang tanpa titik berarti itu tidak hidden. Bagaimana masuknya? Nah, saya akan masuk ke folder storage, cd stock seperti ini. Tekan tab ya. Akan langsung enter di sini. Maka ini kita sudah masuk ke folder storage. Bagaimana menandakan kita sudah masuknya? Ketik saja pwd. Berarti kita sedang di mana? Posisi kita sedang di dalam storage ya. Jadi ketika di ls, nah tampilkan ini adalah isi daripada folder-folder di dalam tablet ini. Nah, bagaimana untuk keluarnya? Untuk keluarnya tekan exit saja. Nah, itulah cara menggunakan Termux di dalam Android sebagai emulator Linux. Jadi bagi para programmer ini sungguh tool yang sangat powerful untuk belajar program-programan, baik itu C, PHP, Node.js ataupun bahasa Python ya. Itu sungguh powerful. Jadi jangan merasa terbatas dengan tidak memiliki laptop ya. Silakan dipelajari ya. Nanti kita akan lanjut bagaimana menginstal PHP di dalam Termux. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.